Hello, everybody. This is the third episode of Deep Cuts with Lemari Om Hari. You could click this video to watch the full episode. So, we're waiting for Om Hari to join. We're going to talk a lot of things with Om Hari today. We're going to talk about the past, the present, the future of vintage. And then we're going to see his lemari, his collection. And then, ya banyak. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh kirim aja nanti melalui komen. Kalau misal nanti di bagian-bagian akhir, kalau misalkan kalian mau nanya sesuatu ke Om Hari, silakan. Jadi kita bisa obrolin juga, bisa jawab bareng-bareng juga. But for now, we're waiting for Om Hari to join. I'm gonna invite Om Hari. Halo. Halo, Om Hari, apa kabar? Halo Res, apa kabar? Sehat ya? Sehat, syukur. Lagi di Suara mana nih, gambar Om? aman ya? Aman? Gue Aman? lagi di kamar. Oh, di kamar. Lagi di kamar ya. Iya. Oke, guys, Terus buat terang kalian. gue belum pernah nonton acara lo yang ini loh, yang Deep Cuts ini. Oh, sebenarnya Iya. sebenarnya acaranya ngobrol-ngobrol aja sih, Om. Nggak ada gimana-gimana. Ngobrol, ngobrol sore ya, ngobrol santai. Ngobrol kopi sore aja. Soalnya Kopi sore. kadang aku mikir, ya apalagi sekarang lagi di makin pandemi makin keras gini kan, kayak orang banyak banget yang live gitu, dan Iya benar benar sekali benar. lah bikin konten-konten yang bukan dagang sekali-kali. Benar benar benar. Keren Jadi sih, keren kayak keren. ya apa ya, pasti banyak sisi-sisi menarik dari pemain-pemain di dunia vintage ini doang kan, gak cuman dari barangnya tapi kayak dari, maksudnya kayak oke, ada barang yang keren tapi kenapa orang yang ini memilih barang yang ini sebagai barang yang dia suka, kan kayak sesuatu yang punya Iya deep value sebenarnya gitu loh. benar benar benar. Keren sih Res, terusin lah terusin. Udah berapa kali nih? Udah berapa minggu acaranya? Ini yang ke episode ketiga. Oh ketiga, oke oke. Pertama Baru gue sama nonton lah Adit, minggu depan. different class. Kalau sama Adit lebih ngobrolinnya ke sisi bisnisnya, karena dia kan kayak menarik tuh cara dia bisnis banget gitu. Walaupun dia kolektor tapi bisnisnya tuh bagus gitu. Iya iya. Terus kemarin sama Jessica, Jessica juga tipenya yang kolektor turn to seller, malah jadi aktif banget jualan dari koleksi. Kalau Om Hari ini Betul menurut betul. aku beda lagi nih tipenya, tapi aku belum bisa ngedefine Om Hari itu sebenarnya karakternya kayak apa, makanya kayak coba kita obrolin hari ini gitu maksudnya. Siap Oke, siap siap. teman-teman yang dengerin dan nonton, buat yang belum tahu, ini Om Hari, username-nya Lemari Om Hari. Pasti kalian tahu Om Hari juga sering nge-host band night untuk auction baju-baju band. Dan menurut aku itu cukup revolusioner di Indonesia, karena kayak orang lupa kalau misalkan banyak banget ininya peminat baju band di Indonesia, dan di banyak apa ya, dan nggak bisa dipungkirin Om Hari juga ngebikin gairah baju band di Indonesia tuh juga jadi lebih panas gitu loh Om, karena kayak oh ternyata Waduh. orang jadi ngelihat, oh ternyata banyak nih orang pemain-pemainnya gitu, dan ada Om Hari yang kayak ngasih wadahnya juga gitu loh. Nah, Thank you, kalau Res. aku yang pertama aku penasaran pengen tanya sih Om, kalau misalkan Om tuh dulu eh, ketertarikan pertamanya tuh di vintage kapan sih, dan gimana cara ceritanya bisa nyampe ke situ? Hmm. Ceritanya dari awal ya. Sebenarnya gini, Ya, Res. Dulu kan waktu zaman-zaman gue sekolah dulu waktu SMP ya, SMP, SMA itu kan memang kita suka beli-beli kaos band. Karena zaman itu tuh zaman sekolah tuh yang keren tuh dua lah. Kalau lo ngeband, satu lagi kalau lo basket. oke. Okay. Jadi anak-anak seangkatan gue pastilah punya kalau nggak kaos basket, kaos band gitu. Menurut gue ya. Dan waktu itu sih emang bukan bukan kaos vintage itu kan ya, Res. Kan kaos baru.
Mhm. ya. Jadi ya berawal sih dari itu. Gue suka, kebetulan waktu itu gue belum punya kaos band. Gue ngeliat senior gue pada ngeband kan, terus pada pakai baju-baju band-band itu, keren nih. Kira-kira pada belinya di mana nih? Waktu itu kan nyarinya susah juga ya. Nyarinya susah, nggak semua. Apalagi beli di luar tuh susah banget. Kita masih kan nggak punya kartu kredit zaman dulu. Kalau kalau iklannya sih banyak di majalah-majalah dulu. Cuma kita agak ribet lah prosesnya. Tapi Nah di iklan-iklan itu Jakarta, iklan-iklan official Om. iklan merchandise gitu loh. Kalau gue kan dulu suka ngeband ya. Jadi gue beli majalah gitar, beli majalah metal-metal gitu. Terus suka ada Hmm. tuh iklan-iklannya, iklan-iklan kaos. Itu banyak banget kan. Tapi ya kita mesti kirim uang ke sana, tadi kirim. Itu kan waktu itu belum banyak yang punya kartu kredit lah. Mhm. Itu agak susah. Dan kebetulan sih, karena gue di Jakarta, gue ngulik-ngulik juga kan. Ini senior-senior gue pada beli kaosnya di mana. Kebanyakan sih mereka beli dari luar, nitip dari teman, atau kebetulan ada yang ke sana. Tapi di Jakarta juga ternyata ada yang jual. Nah kalau kita ngobrol kaos band itu, zaman waktu itu nggak bisa kepisah dari toko kaset. Dulu CD belum, masih dikit. Jadi biasanya di toko kaset tuh jual kaos band. Kalau nggak yang lokal, yang impor. Nah di Jakarta kebetulan ada beberapa toko yang jual. Nah gitu. Barulah gue lihat-lihat, terus coba-coba beli karena harga waktu itu lumayan mahal, Res. Kalau Zaman yang itu impor kayak berapaan tuh harganya? 30.000. Tapi Yang 30.000 impor. zaman gue, iya, 30.000 zaman gue itu kan sekarang udah kayak berapa ya? 300-an kali ya. Lebih lah, lebih mahal lah zaman dulu. Orang jajan cuma 500 perak, Res. Udah dapet Hmm. mie ayam sama teh botol. Iya. Kalau pilihannya ada dua, kalau nggak mie ayam teh botol, burger sama teh botol, 500 perak. Wow. Nah itu Oke. kaos band satunya 30.000. Waduh mahal juga nih kalau yang impor tuh pengen banget. Zaman dulu bilangnya kaos band yang nggak ada jahitan, nggak ada belahan. Ya, Mhm. jadi kan di sini nggak ada jahitan. Itu yang Ya paling udah. nandain itu impor atau bukan ya? Iya, zaman dulu. Oh, nih kaosnya nggak ada jahitan nih pasti impor nih gitu. Dulu nggak kepikiran Oke. single stitch karena zaman dulu kaosnya single stitch semua kali ya. Kecuali Hmm. Bagian ya besar udah pasti single stitch lah ya. kita ngumpulin uang kan, uang jajan, uang uang apalah, kumpulin akhirnya beli satu, Ingat dong terus kayak kebetulan. 5 awal tuh yang kebeli baju band apa yang paling memorable? Jadi gini ceritanya lucu lagi nih. Eh, waktu itu yang suka kaos band tuh banyak di sekolah gue. Hmm. Lalu suka suka cuma yang nyari tempatnya atau tahu tempatnya di mana tuh nggak banyak. Hmm. Jadi waktu itu gue bisnisin juga. Iya. Kadang kadang gue beli satu 30.000. Lo mau nggak berapa? 40.000 gitu. Mau diambil, ntar gue beli lagi, jual lagi gitu. Kadang-kadang trade Hmm. juga gitu. Gitu sih. Itu sih awalnya. Kalau kalau kaos band yang awal-awal yang gue punya, gue inget pertama kali itu gue beli kaos Metallica. Hmm. Itu jarang desainnya sih. Tapi itu kan udah gue jual sih. Terus yang kedua gue itu dapat kaos dari temen nyokap yang dari US. Ntar gue tunjukin kaosnya. Oke. Itu kaos kaos Guns N' Roses tuh. Waktu itu gue masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Hmm. SMP kelas 3. Terus gue lumayan apa kak Guns N' Roses Metallica. Ada beberapa kaos lagi lah. Gue udah lupa res, udah lama banget kan yang gue beli awal. Dan banyak kan juga udah gue beli terus gue jual. Gue beli jual, gue beli gue jual atau trade sama teman-teman. Hmm. Nah itu jadi jadi itu sebenarnya kalau zaman itu ya bukan gue tertarik sama vintage ya, tapi lebih gue suka sama kaos band gitu. Hmm. Oh Ya. ya. Benar. Dan itu kan itu berjalan terus sampai gue SMA sampai kuliah. Cuma selesai gue kuliah itu gue nggak nyentuh lagi tuh kaos kaos.
Ada Hmm. berapa tahun itu? 10 tahunan lebih. Tapi kaos-kaos itu masih ada. Beberapa masih ada. Oke. Nah, terus gue mulai, halo semua, sorry ya gue nggak baca pemain satu-satu sambil cerita. Terus gue mulai pas tahun berapa tuh ya? Tahun 2000-an, 2015 apa 16 gitu loh. 2015 lah, 13 atau 15. Gue iseng lihat-lihat di eBay. Hmm. Wah, ini harganya kenapa jadi begini? Zaman dulu waktu itu udah lumayan tinggi ya. Dari zaman lo beli 30.000, waktu tahun 2010-an itu udah 250, 300 kaos-kaos impor. Hmm. Terus kaos-kaos Iron Maiden yang 80-an itu udah 2 jutaan, 1 juta. Wah, kenapa harganya jadi Hmm. mahal-mahal begini? Terus gue beli lagi di tahun-tahun itu. Hmm. Tapi kan udah kerja ya, udah punya uang. Gue juga kebetulan waktu itu udah megang kartu kredit. Gue belanja dari luar. Tapi bukan kaos-kaos vintage, kaos baru. Beberapa Oke. gue beli kaos band-band gitu. Sambil hunting-hunting paling dari teman. Karena waktu itu gue belum aktif di IG. Gue belum aktif di Hmm. IG. Facebook lah, ada Facebook beberapa. Berarti dulu kayak bener-bener belanjanya di eBay aja gitu ya? Zaman itu, yang pas tahun 2015 itu, iya gue belinya dari eBay. Kalau dari luar ya, Hmm. sama hunting-hunting di sini sih. Itu sih, nah, ya udah kalau tahun itu ya kaos-kaos yang lama udah masuknya vintage kan. Ya. Hmm. Kalau Jadi misalkan gitu dulu kan sampai, lo kayak beli beli baju dari luar dari eBay sama sekarang tuh ada bedanya nggak sih? Maksudnya kayak proses-proses yang dilewatin kayak misalkan lewat Pos Indonesia, Bea Cukai gitu-gitu. Kayak sekarang kan itu jadi salah satu masalah lah buat seller-seller sekarang untuk iya iya ngedatengin iya. barang tanpa forwarder gitu misalkan. Itu tuh ada Mhm. juga tapi emang. Nah, karena gua kan belinya juga jumlahnya nggak banyak ya, Res. Paling 2 biji, 5 biji, ya Hmm. sampai 10 lah. Jadi zaman itu ya gua aman-aman aja sih, Oke. aman aja. Dan Hmm. sekarang gue juga kadang-kadang masih beli sih, syukurnya aman-aman aja sih. Karena gue beli nggak banyak, gitu Res. Paling satu dua gitu. Tapi emang lama di jalan aja berarti. Iya, tapi sekarang kan ya emang bea cukai lebih ketat ya, Hmm. lebih ketat. Terus teksnya juga gede kan, lumayan Hmm. tuh. Dibanding sama Iya. dulu ya, ya berasa banget lah kalau kita beli sekarang, gitu kan. Oke. Kalau misalkan Om di lemari Om hari ini baju koleksi yang udah paling lama di keep tuh ada apa aja? Om? Kebetulan gue ada nih, Res. Oh ini baju yang pertama kali gue beli tapi bukan band. Oke. Karena gue suka beli baju nggak band aja sebenarnya. Hmm. Cuma dikenalnya baju band aja ya. Iya, karena kebanyakan ya emang band. Nih, US Navy Tomcat. Wow. ini tahun 87. Ini gue beli pas SMP nih. Wow. Ini tagnya udah hilang dan bahannya udah begini nih. Udah kelihatan. Bahan 80s banget ya. Iya, cuma belum ada lubang. Ini gue inget gue beli di Melawai Plaza. Melawai Plaza tuh di Blok M. Mungkin teman-teman seangkatan gue tahu nih. Dia Berarti tokonya itu di bawah. di Melawai Plaza juga berarti ya baju impor Amerika yang bukan band juga masuk dong ya pada saat itu. Oh iya, 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 iya. Bukan band doang, Res. Macem-macem. Zaman dulu tuh, Hmm. zaman-zaman gue tuh ketopnya tuh kaos polo, Lacoste yang impor-impor itu loh. Hmm. Hmm. Kan kalau di sini kan banyak kan yang fake lah. Itu yang impor. Hmm. Itu banyak dijual di situ. Terus kaos-kaos basket, Michael Jordan gitu mah udah banyak banget teman dulu. Terus kaos basket, terus Oh. kaos-kaos apa? Band, ya band. Terus Tapi kalau movie di nggak Melawai banyak sih. Plaza itu tokonya kayak apa Om tipenya? Nah dia tokonya jual baju-baju impor, cuma nggak kaos doang, macam-macam. Oh. Army Look Om Deddy tahu tuh Army Look. Ya ini juga ada nih di Army Look.
Tapi kebetulan gue beli di Mall Plaza itu. Harganya gue beli 35.000 kalau nggak salah. 30. Ini pun merengek-rengek sama nyokap. Beli baju mahal banget apa ini? Akhirnya kebeli. Ini sih, ini termasuk baju-baju pertama gue nih. Baju pertama Hmm, gue. Iya, keren. di Army Lock juga ada. Dulu gue suka ke Army Lock yang di mana tuh? Yang di Pasaraya, satu lagi yang di deket bioskop apa tuh? Lupa gue. Itu jual Aldiron kaos-kaos ini, lama ya katanya. kaos Harley Davidson mereka jual tuh, kaos Army Look. Cuma ya kita bisa ngeliat doang, orang mahal harganya. Hmm, Ya ini termasuk kaos pertama gue sini, yang bukan band ya, hmm. Tomcat. Kebetulan gue masih simpen. Kalau Aldi Ron. kalau selain kalau yang kaos band yang paling lama disimpan apa? Pertama kaos gue yang pertama tuh yang Metallica itu, cuma gue udah nggak ada. Yang kedua Hmm. ini, yang titipan dari nyokap, dari teman nyokap. Ini SMP, gue SMP ya, ya ini maksudnya Wow, klasik. Guns Roses. Oh, belakangan keren banget. Tulisan bawahnya apa tuh Guns N' Roses apa bawahnya? Mana? Di Was bawah yang Here, belakang, bagian belakangnya. Was Was Here. here, oh keren banget. Ini printnya masih cakep sih. Itu tahun 87. Ini gue tahu, Wow, gue dapetnya di tahun 88 kalau nggak salah. Gue masih ya SMP. wow, Springfield. Om dulu wow. belanja ke Ratu Plaza nggak? Ratu Plaza tuh gue belanja ini om dulu. Zaman kaos-kaos yang di press itu tau nggak? Itu kan baunya enak tuh yang bau-bau karet gitu. Itu gue suka tuh. Gue beli baju Iron Maiden, Kiss, banyak banget di situ tuh. Ratu Oh, Plaza. kayaknya gue tahu deh. Masa sih? Lupa. Enggak deh. Itu gue di Plaza Senayan nih dulu ada yang kayak saya mau milih desain yang ini terus sama dia dibikinin. Ya. Zaman dulu ada tuh tahun 80-an. Kita milih Hmm. desainnya, gambar-gambar gitu. Pilih kaosnya, kaos polos, tadi press. Itu keren Oh, banget oke. zaman itu ya. Itu termasuk fashion 80-an lah kayaknya. Hmm. Ini kaos awal gue nih. Yes, yes lantai dua om iya om. Ininya itu Ini berarti itu kebayang printnya enak juga sih pasti ya. Nggak terasa kenapa? gitu ya. Printnya tuh nggak terasa gitu di tangan ya. Printnya model print lama tuh kayak nyatu gitu ya gimana ya? Rasa sih agak kasar-kasar dikit cuma bagus. Mhm. Ini bahannya juga udah lumayan tipis. Itu masih masih bisa dipakai nggak menurut? Masih cuma takut robek gue Res. Iya, yeah, iya. Yeah. Springford. Keren banget sih. Ini juga kaos-kaos Tapi, gue pas SMP hmm. Wow. Wah, keren banget. tahun 88. Ya pas SMP lah nih. SMP kelas 3 ke SMP kelas 1. Ini Springfield Tapi juga. Om sendiri, maksudnya Om sendiri punya baju-baju ini kan yang Om memang udah keep lama. Sering gak sih Om lihat di market tapi baju-baju ini? Masih ada. Masih ada. Masih ada Res. Kalau yang Guns N' Roses gini kan lumayan pasaran desainnya nih. Lo nyari Tapi di aku eBay baru juga lihat mungkin deh masih Om yang sama. belakangnya tulisannya kayak gitu. Masa? Ini Mm-mm. lumayan banyak lah ini. Lo cari di eBay juga mungkin masih banyak. Teman-teman di sini mungkin juga masih banyak yang megang kaos ini. Karena ini desainnya Mhm. lumayan lumayan umum lah zaman itu ya. Iya. Klasik Guns N' Roses-nya banget sih itu ya. Mm-mm. Ini juga masih ada lah di sini. Gue rasa ya. Kan pokoknya angkatan gue tuh rata-rata anak-anak pasti punya kaos band lah. Tinggal Mhm. dikulik-kulik aja tuh sekarang. Kaos band lu masih ada nggak? Coba banyak kan udah jadi kain pel lah, udah disumbangin, banyak kan kayak gitu. Gitu sih. Selain selain dua itu ada lagi nggak Om yang di keep udah lama banget? Ada. Ini gue beli di pasar raya nih, lagi diskon. Wow. Wow.
keren banget. Ini tag apa, Om? Hmm, Biasanya begini, Hmm, Vladislav oke. atau apa ya. Ini tahun 90. Jadi gue beli di pasar raya. Waktu itu di pasar raya di lantai atas tuh juga ada tuh toko-toko kaos. Dia khusus kaos, semuanya kaos. Hmm, Kaos band oke. ada, kaos apa? Looney Tunes gitu banyak. Dan dia kalau obral udah ditaruhnya di keranjang gitu. Hmm, Dia harganya kalau di di situ lebih mahal ya, 40 atau berapa gitu. Ini gue beli cuma 150 kalau nggak salah. 150. hmm. 25 atau berapa gitu. Ini ditaruh di keranjang gitu, lo ngobek-ngobek sendiri kayak di matahari gitu. Tapi emang Ini sih masih sisa. uniknya di tahap itu belum jadi barang vintage, kelihatannya kayak Hmm. ya baju band aja. Kayak sekarang kita ngeliat baju band tahun 2020, Hmm. 2018 gitu. Kayak oh Hmm. ya baju band gitu. Tapi pada Hmm. saat itu ngeliatnya kayak baju band aja dan nggak mikir ke depannya bakal ada harganya juga kan sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan baju band aja juga karena kan bajunya import gitu, nggak ada jahitan, Hmm. nggak ada jahitan. Itu lebih lebih gimana gitu, lebih prestis lah pada zaman itu ya. Tapi ya kita Hmm. nggak mikir, oh 10 tahun lagi nih harganya bakal segini, enggak lah. Sama aja kayak kita Hmm. beli baju band aja seperti lo bilang gitu. Kayak Gitu. emang apa ya lebih kayak nge-represent apa dari personality kita kita suka sama Mm-mm. band ini gitu. Iya, kita suka sama band ini, kita beli kaosnya. Tapi nggak semua gitu juga. Kadang kadang ada yang desainnya bagus, gue beli juga. Padahal band, Hmm. paling gue cuma denger satu lagu atau malah gue nggak denger, gue pernah beli juga. Iya, iya. Karena kan Itu kayaknya emang desain, guilty kalau pleasure sekarang banyak bilangnya poster ya. kolektor juga. Sekarang bilangnya poster. Ya bener juga. Kadang kita beli kaosnya dulu, baru kita ngulik lagunya kan. Bisa juga begitu. Iya, bisa juga prosesnya kebalik kayak gitu sih. Jujur aku juga kayak gitu sih. Kadang sering beli baju yang kayak, ih desainnya keren banget gitu. Habis itu kayak, biasanya kalau misalkan aku beli, terus aku keep aja gitu. Terus tapi setiap aku mikir kayak, ah coba sekali-kali pakai. Pas mau dipakai, aku dengerin dulu kayak, ini kayak apaan sih sebenarnya. Tapi kadang pas beli, mau beli aja dulu deh. Iya, iya, iya. Ya gitu sih Tapi dulu Om memang berarti kaos kaos band tuh. Ya, ya. baju band tuh salah satu yang dari dulu sampai sekarang apa ya? Bisa dibilang stabil nggak sih dibanding genre-genre lain? Eh, Kalau menurut gua ya, ya sebenarnya kan dari zaman dulu juga banyak kelas-kelas band, kelas-kelas Hmm. atau kartun, movie, atau Marvel pun banyak zaman dulu. Cuma menurut gue sih kalau band itu ya bisa lebih bertahan sih harusnya ya. Hmm. Menurut gue ya. Karena emang dari dulu orang kalau koleksi ya kebanyakan kaos band. Karena zaman dulu kan jarang orang beli kaos kartun, malu makanya. Hmm. Ya ada lah, cuma cuma nggak banyak. Atau kita beli kaos apa yang sekarang-sekarang pada hype ya. Itu zaman dulu Hmm. orang kaos all over print aja zaman dulu orang nggak mau pakai, Res. Hmm. Ya rame-rame begitu, jarang yang mau pakai. Karena rame banget kan, sebelum itu panas. Jadi Iya. jarang. Di sini ya, kalau 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 gue lihat di sini, kalau di luar gue nggak tahu. Jadi menurut gue sih kalau kalau kaos pers sih harusnya masih bisa bertahan. Karena yang kayak kemarin aja ya waktu awal-awal gue bikin band Shirtnet itu kan, karena kan kaos band pada waktu itu ada, cuma kayaknya udah mulai nggak banyak gitu loh. Orang-orang lebih lagi asik main kaos Disney atau kaos lain gitu kan. Makanya Hmm. coba gue bikinin inilah iseng. Awalnya sih iseng. Terus biar ini gini ceritanya, biar teman-teman yang anak-anak yang lama sama yang baru tuh bisa kenalan juga loh di live gua ceritanya gitu. Karena pada awal-awalnya tuh kalau kan gua kontakin teman-teman yang lama-lama, ya dong kita Hmm. live kita ngobrol-ngobrol. Itu banyak yang malu juga. Ah gua belum Hmm. siap, gua malu ini. Tapi sekarang sih udah pada live sendiri-sendiri, udah banyak malah. Intinya gue pengen pengen biar kita kenalan loh kalau teman-teman yang lama sama yang baru gitu kan. Biar Hmm. biar apa? Mungkin bisa tukar pikiran atau
bisa jual beli gitu kan, macam-macam lah. Tapi khusus ke Hmm. kaos band pada waktu itu gue mikirnya gitu sih. Jadi menurut gue sih ya sekarang sampai saat ini dan kedepannya sih kaos band kayaknya masih oke lah ya. Kayak sekarang aja lu Tapi lihat kok, sekarang kaos band lagi naik lagi nih sekarang kalau lo perhatiin ya. iya, heeh. Ya. Dan Terasa harganya banget juga dibanding sama tinggi. tahun lalu aja, tahun ini tuh terasa sih kaos band naik. Hmm, iya Jujur aku bener-bener. juga nggak ngerti sih ininya apa namanya, penyebabnya apa, kurang ngerti, tapi Hmm. kayak terasa gitu loh, di mana-mana orang mulai kaos band harganya pada naik. Iya, harganya lumayan sekarang. Dan gue lihat live juga banyak kan udah kaos band sekarang ya. Teman-teman pada Hmm. pada mulai suka kaos band ya bagus lah itu. Makin banyak pilihan jadi kan kita lihat juga. Om kan berarti pernah, maksudnya pernah, let's say dalam 5-6 tahun terakhir aja tuh pernah ngerasain kaos band dari yang harganya berapa yang melambung gitu. Tapi Oh ada nggak iya, sih om harga yang kaos band yang turun sebenarnya dari zaman dulu? Yang tadinya dulu harganya tinggi sekarang nggak tinggi. kalau yang gue temuin sih kayaknya nggak ada nih naik semua Res. Sampai band-band yang sampai band-band yang 2-3 tahun aja orang nggak ada yang beli kali. Sekarang mahal. Mhm. Kayaknya semua semua keangkat semua sih pasti semua keangkat. Harga-harga naik ya ya kita harus gimana ya? Buat teman-teman yang pernah ngerasain beli kaos 30.000 atau 100.000, 200.000 sekarang beli harga juta-jutaan kan juga ini ya berasa banget gitu. Iya. Tapi, Tapi tapi untungnya kalau tapi untungnya kalau kita punya kaos-kaos lama yang mau kita lepas sekarang, cuan tuh. Cuma kalau kita ada beli lagi ya positif pikir negatifnya juga dulu. jadinya. Cuma kalau sekarang untuk belanja lagi ya pikir 2-3 kali dulu lah. Harganya lumayan Iya. soalnya. Oke. Kalau kalau misal oke. Kalau misalkan Om Hari bisa milih 3 kaos yang paling nyesel Hmm? dilepas apa? Waduh, banyak sebenarnya yang nyesel ya. Terutama ngeliat harga-harga sekarang ya. Kan patokannya itu sekarang. Nah, jadi gue Iya. dulu jual segini, sekarang segini gitu. Mhm. Apa ya? Yang pertama, udah pasti hard shape box lah. Gue punya dua waktu itu. Kebetulan gue punya dua. Dan udah gue Wow. jual semua. Dan sekarang harganya kan, kalau kita lihat ya makin gak masuk akal ya harganya kaos. Ada Padahal desainnya 20 juga lebih kali sekarang ya. Di atas 20 pasti lah ya. lebih deh. Sudah katanya udah $2.000 katanya. Gue nggak tahu. Ya kalau kita Mhm. lihat dari harga ya pasti nyesel lah. Gue waktu itu kan Mhm. emang ya kita, gue juga lagi ada kebutuhan yang gue jual. Itu kedua apa ya? Radiohead sih paling. Waktu itu kan gue punya 5, kebetulan gue punya 5. Gue lagi Mhm. kumpulin satu-satu. Akhirnya gue jual semua. Sisa satu gue pegang. Yang Yang sisa Pablo satu apa Honey. sekarang? Oh, Pablo Honey yang oh, Radiohead yang Pablo Honey waktu itu kan gue ngumpulin iseng, ngumpulin. Mhm. Waktu itu kan kebetulan gue lagi butuh uang, barengan HC box tuh gue jual. Karena waktu itu Hmm. bisnis gue lagi nggak bagus, gue butuh uang cash, gue jual. Hmm. Sekarang harganya juga lumayan deh. Terus satu lagi apa ya? Hmm, dulu tuh rencana tuh gue pengen ngumpulin kaos-kaos ini, ya, kaos Smashing Pumpkin sama kaos Red Hot Chili Pepper. Kan Hmm. gue kepikiran nih kalau kita belanja semua nggak ada fokusnya, hancur lah jebol. Mhm. Akhirnya waktu itu gue pengen, ya udah gue ngumpulin Smashing Pumpkin sama Red Hot aja lah, sama Mhm. Beavis Butthead lah waktu itu. Tapi akhirnya nggak kesampaian. Akhirnya gue jual-jualin juga. Makanya sekarang makasih tuh si Acong tuh. Ya jadi beberapa kaos masih Pumpkins sempat gue jual. Hmm. Jadi sekarang gue udah nggak banyak lah. Nah, Red Hot juga udah gue jual. Kalau mau ngumpulin lagi ya harganya udah beda sama waktu itu. Kayaknya udah sulit kalau gue ngumpulin lagi dengan kondisi harga-harga kaos yang sekarang. Itu aja sih agak nyesel. Apalagi buat jadi orang yang udah pernah ngerasain beli pas harganya nggak segitu terus sekarang segitu tuh kayak susah banget untuk ngeluarin uang segitu jadinya.
bener. Apalagi ya kalau teman-teman yang masih apa, mungkin masih kerja, baru-baru kerja atau masih kuliah ya mungkin masih nggak masalah sih kalau ngeluarin uang buat beli kaos yang lumayan mahal. Tapi kalau teman-teman yang angkatan gua mungkin udah berkeluarga macam-macam kan banyak pertimbangan gitu loh, Wes. Mhm. Jadi ya mungkin kita mikir-mikir dulu kalau mau belanja kaos, kecuali kita ada berlebihan ya, itu nggak masalah. Mhm. Ya mungkin kita pikir 2 3 kali kalau beli harga kaos yang mahal sekarang kan. Dibanding dulu Iya, kita benar. pernah ngerasain harga kaos cuma 30.000 atau lima Mhm. puluh ribu atau 100 200 ribu gitu lah. Mhm. Menurut gua sih gitu. Oke Om, sekarang kita masuk ke lemari Om Hari. Kalau misalkan Om bisa ngasih lihat 5 atau lebih juga nggak apa-apa koleksi Om yang kayak paling berharga, bukan masalah berharga uang aja tapi berharga kayak kadang kan ya Ada kita ceritanya punya gitu ya. uang juga kalau nggak bisa, kalau barangnya nggak ada ya gimana cara belinya gitu loh. Nah ini Hmm. baju-baju yang menurut Om paling valuable dalam hal itu tuh apa aja sih Om? Hmm. Bajunya biasa-biasa aja sebenarnya sih, Res. Bohong nih padahal Eh, biasa-biasa aja pas dikasih lihat. enggak. Enggak, gua nggak ngumpulin baju-baju yang serem-serem. Enggak. Berapa baju? Berapa ya lah ya? 5 lebih juga boleh. Pertama ini Iron Maiden. Mungkin teman-teman yang sempat nonton Rock Nation udah tahu nih ceritanya nih. Ini Iron Maiden baru sih waktu konser. Cuma tuh Mhm. gua waktu SD tuh udah suka sama Iron Maiden dari SD Hmm. sampai SMP, SMA, kuliah terus mereka tuh nggak datang-datang kan ke sini. Hmm. Akhirnya tahun 2000 berapa nih? 2011 ya kalau nggak salah deh. Hmm. 2011 tuh Iron Maiden ke Jakarta. Kebetulan waktu itu kan gue masih suka foto ya. Hmm. Temen gue ngajak, bantuin foto dong, foto stage. Bantuin foto, terus dikasih ID, nggak usah bayar. Oh iya udah dengan senang hati. Hmm. Akhirnya waktu tahun 2011 itu gue kesampaian nonton Iron Maiden yang udah gue tunggu dari berapa tahun lalu lah, udah lama. Terus gue beli kaosnya pas di konser itu. Hmm. Ini dia kan konser dua kali di Jakarta sama di Bali. Hmm. Waktu di Jakarta nggak ada yang jual merchandise. Infonya ketahan di bea cukai atau gimana gitu kalau nggak salah. Jadi nggak ada Oh, tuh merchandise-nya. Gue oke. nonton lagi di Bali. Hmm. Jadi gue nonton 2 hari itu. Nah ini baru dapat di Bali. Di Bali dia baru buka bootnya. Hmm. Buat apa? Buat kaos-kaosnya. Hmm. Nah kebetulan ya gue ngambil ngambil satu sih. Pengennya sih ngambil beberapa, cuma duitnya nggak cukup. Oke, Jadi coba beli lihat Om satu kaosnya. aja. Ini sebenarnya masih banyak beredar sih, Bes. Ini tahun 2011. Cuma ya berkesan buat guanya karena gue suka sama band ini dan gue belinya pas di konser yang di Indonesia gitu tahun 2011. Iya. Ada Jakarta yang juga. Iya, itu sih yang Eh, menurut aku emang yang bikin valuable karena kayak udah nggak kenilai pakai uang lagi jadinya harga bajunya kan buat personal. iya, iya benar-benar. Ya itu sih. Itu di tahun Kalau 2011 speknya apaan Om? tag-nya Fruit of the Loom. Oh, oke. Ya, ya ini lumayan ini lah nggak bakal gue lepas sih karena ya berkesan sih. Kalau dia Iya. ke Jakarta lagi juga pasti nonton lagi cuma nggak tahu kapan. Mhm. Sama ini terus eh apa ya? Ini Harley Davidson. hmm, Keren banget. Davidson. Ini yang 3D Emblem 89 Oke. tapi tag-nya Harley ya, bukan 3D Emblem. Nah ini kaos ini juga nggak bakal gue jual sih kayaknya. Hmm. Ini karena gue nih dikasih orang. Gue dikasih waktu gue lupa kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA gitu. Waktu kan di rumah gue buka kos-kosan. Hmm. Jadi ada satu orang yang kos di situ. Dia tour guide juga ke luar negeri kan, juga ke Amerika atau kemana. Dan ini kebetulan
Dia tahu gue suka Harley pada waktu itu. Suka aja sih, cuma nggak bisa beli kan motornya. Waktu anak-anak masih sekolah kan suka kan. Keren gitu. Hmm. Terus dia bawain ini. Dia bawain Hmm. ini dari Amerika apa dari Hawaii ya. Gue nggak tahu nih. Gue lupa. Nah ini masih gue simpan sampai sekarang. Dan ini gue sering, ini gue pakai terus di kaos dulu. Desainnya Sering keren banget banget gue sih. Coba pakai. lihat lagi Om, Ya. dari di full desainnya kayak apa dari depan. Ini Wow. ini banyak yang cari juga sih Res desain ini. Katanya Oh. lumayan 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 inilah. Lumayan Iya banyak yang kayaknya nyari aku ini. pernah dengar dari siapa gitu ya. Ada yang pernah bilang kalau misalkan baju Harley tuh yang kayak top tiernya tuh yang kepala babi yang paling dicari sama Hmm, orang gitu. yang hawk ini. Itu juga baru Hmm. tahu sekarang. Kalau dulu kan mana tahu. Ini gue pakai buat basket, gue pakai buat jalan-jalan. Ini termasuk Belakangnya yang coba lihat berkesan. lagi Om. Belakangnya. Belakangnya ini. Uh, keren banget Kayak sih. kayak apa Detail. nih? Kayak fan clubnya atau apa gue nggak ngerti. Dan ini gue simpan sampai sekarang. Kebetulan orangnya yang ngasih juga udah meninggal. Jadi ini Hmm. kenang-kenangan lah. Kenang-kenangan. Hmm. Ini sih nggak bakal gue jual sih. Ya. Terus, sorry ya teman-teman, gue nggak baca komen-komennya nih. Thank you yang udah komen. Nirvana Inutero. Oh, Inutero juga lucu tuh ceritanya. Hmm. Kan gue punya satu. Itu gue belinya, pada waktu itu emang gue lagi pengen banget. Lagi pengen banget, cuma nyarinya kan susah. Kalau ada pun harganya mahal. Kebetulan itu, gue udah main Instagram itu. Kebetulan itu pas anniversary album Inutero kalau nggak salah. Hmm. Terus orang-orang kan pada posting, happy anniversary berapa tahun gitu gue lupa. Terus Hmm. satu postingan ada posting baju. Dia gitaris dari mana ya? Europe, London atau mana gue lupa. Dari ya London atau mana gitu gue lupa. Langsung gue DM. Hmm. Ini kaosnya lu jual apa enggak? Ah, enggak ah, ini buat buat nanti buat anak gue dia bilang. Hmm. Tapi kalau mau beli berapa dia bilang. Hmm. Terus gue sebutin harganya, mungkin dia nggak tahu terlalu kaos juga ya kan dia kayaknya musician sih, gitaris gitu. Dia cuma Hmm. posting ada kaos di foto terus dia bilang happy anniversary Inotero album dulu gitu. Hmm. Gue sebutin harga langsung berubah pikiran. Langsung oke. Padahal waktu itu ya nggak terlalu mahal sih, cuma lumayan lah. Cuma Hmm. buat buat dia mungkin kaos begini ada yang mau beli. Tapi kondisinya udah Iya. begini dia bilang, udah masih bagus sih kondisinya, cuma ya udah agak tipis gitu bahannya. Gak apa gue ambil Hmm. lah. Ya udah langsung gue transfer PayPal langsung dikirim. Lucu sih dapatnya tuh. Hmm. Wow. Taruh. Terus apa lagi ya? Oh iya, gue mau nunjukin ini bentar. Ini kayaknya belum banyak yang koleksi dari sini. Wow. ini tuh harganya sekarang lumayan mahal, Res. Yang Oh. banyak koleksi ini tuh orang-orang Jepang, Thailand. Ini Hmm. Mambo Laut. Kemejanya ya, seri kemejanya ya. Ya. Dan ini made in Indonesia. Oh itu made in Indonesia. Heeh. Ini gue Wow. beli waktu itu lagi ada kayak pameran, bukan pameran ya, kayak ya pameran lah kayak sisa ekspor gitu di salah satu mall. Tahun Hmm. berapa gue lupa. Tahun 2000-an awal atau 90-an akhir. Ini gue beli waktu itu cuma 15.000 apa berapa ya? Apa 25.000? Keren banget sih. Orang banyak banget. Ini sekarang nih lumayan harganya, guys. Dan kayaknya belum banyak yang koleksi sih. Udah 200 dolar, Aku ada yang 400 dolar sekarang. Coba lo cek deh. tapi aku belanja Mambo juga kayak baru-baru aja sih. Tapi emang kayak jujur beli karena wah pengen deh kayak karena desainnya emang unik-unik. Mereka tuh kayak mungkin kalau di Indonesia Heeh. kayak dagadunya Australia kali ya. Iya, 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 iya.
Coba lo cek deh, ini belum banyak sih yang koleksi di sini. Nah, kemejanya tuh lucu-lucu. Dia kayak collab-collab Hmm. sama desainer gitu juga. Bentar lo cek deh. Dan banyak yang full pattern juga gitu kemejanya kan. Iya, iya benar-benar. Warnanya yang ngejreng-ngejreng gitu, cuma lucu-lucu. Ini keren banget ya Om, keren banget, sumpah kemejanya. Mambo Mambo Laut. Terus gue iseng-iseng nyari lagi, kan pabriknya pasti di sini kan. Nggak tahu udah nggak ketemu. Hmm. Siapa tahu Susah masih ya ada udah. sisa-sisa kan. Iya, iya. Aku tuh ya sekarang jadi belakangan ini kalau ngelihat ada orang yang jualan mambok ya udahlah beli aja dulu, kayak aku suka juga gitu loh Gue, karena bahannya tuh lumayan nyaman, kaos-kaosnya dan fitnya tuh kayak medium tapi XL gitu. Tulisannya medium tapi iya iya. fitnya XL. Fitnya gede nih. Ini Iya, aja fitnya size L, selalu cuma gede dia. fitnya XL. Ini made in Indonesia tuh. Made in Indonesia. Tuh tagnya aja keren banget sih. Mambo tuh ini karakteristiknya tuh keren banget sih desain-desainnya. Ini setahu gue masih suka ada nih di Balbal. Kalau teman-teman seller yang suka buka bal, beberapa gue sempet lihat ada jual, tapi langsung habis, langsung hilang. Yang Hmm. yang kemeja ini ya, kemeja Mambo ini, yang serinya Laut Laut Mambo Laut itu. Pengen nyoba ngumpulin lagi, cuma harganya udah. Makanya aku juga mulai dari kaos saya dulu deh kalau mambo. Kemejanya masih mahal-mahal banget. Iya iya. Terus ya pasti kaos inilah Beavis Patet, gue nggak akan gue lepas lah. Yang mana tuh? Karena udah lumayan banyak, gue ada 30-an lebih. Ini gue ya awal-awal belinya di eBay. Uh-huh. Kalau ceritanya ya karena emang gue suka sama mereka. Ini kan lumayan ngetop ya dulu tahun zaman-zaman MTV dulu ya. Iya, keren banget. Kayaknya aku gak Eh, pernah lihat tuh ya. Konyol-konyol gitu. Berdua. Dulu sekali disiarin di TV ya kita nonton. Hari alah memantri. Jadi gue ngumpulin satu-satu sih dari yang official, bootleg, skalanya gue beli waktu itu. Kebetulan ya masih Kalau gue ini, simpen lah, masih ada beberapa. kalau ini coba lihat gambarnya lagi Om. Aku kita pernah lihat ya yang ini. Paling di pameran itu, pameran Wow, mana? Yang terakhir. keren banget. Keren banget. Ini tagnya apa Om? Ini Stanley. Oh my god. Ini gue beli masih dead stock waktu itu. Keren banget. Ini gue beli, ini gue beli di si siapa? Ladi, Vault siapa? Yang dari London. Murah Nggak waktu itu gue kenal. beli. Sama ini gue beli dari dia juga. Coba lihat Om. Gimana? Yang Ini. dipakai. Yang Oh ini. dipakainya. Oh, sumpah ini juga nggak pernah lihat sih. Ya aku mungkin emang nggak sering lihat aja kali ya. Cuma itu juga nggak jarang gitu Wih, loh Om Mario. kelihatan. Iya, ya terus udah terlanjur ngumpulin, udah banyak, ya sayang lah kalau ini. Sebenarnya masih banyak banget artikel Beavis Bucket ini yang gue belum punya. Cuma ya harga sekarang udah mikir-mikir dulu kalau beli. Ya, pasti udah di atas $150 lah sekarang ya. Rata yang biasa-biasa. Kalau yang rare udah lebih harganya. Lumayan. Om, ini segue dikit Om. Om tahu nggak sih sejarahnya Stanley DeSantis itu apa sebenarnya? Terus terang gue belum tahu. Gue nggak tahu. Karena kayak Dan unik di aja dia Desantis. pemilihan baju-baju yang mereka bikin tuh kayak kenapa Stanley DeSantis tagnya gitu loh. Itu Kayak gue mereka tuh belum ngulik sebenarnya sih. perusahaan apa gitu. Iya, iya, iya. Stanley DeSantis. Belum ngulik sih, tapi coba gue cek. Apa tuh? 26 nongkrong dilungsurin aja om. Jangan dong. Ya sih gua keep dulu lah kalau bipis-bipis. Itu keren banget sih Om. Kalau yang Sejauh ini paling baju-baju yang berkesan yang dikasih pertama, lihat tuh sejauh ini baju-baju yang dikasih lihat tuh ngerti kenapa nih baju nggak dilepas gitu loh, karena emang ya itu dia kayak kadang ada uangnya juga belum tentu bisa dicari barangnya. sama ini Res, lo udah lihat lah ini tuh. Red Hot, gue punya pasangannya. Oh, oh iya. Yang putih ini, yang putih ini susah banget nyarinya Res, serius. Dan ini gue dapetnya juga hoki nih. Ini dapat dari Om Piping apa siapa? Ini lupa gue kok IG-nya. Kebetulan Hmm.
pop up di IG langsung gua berapa om sekian langsung gua ambil. Ini Itu susah banget giant om carinya. aslinya atau Ostufobia. bukan? Oh, Bukan, ini Stufobia. statement. Oh, statement. Oh, cakep. Kalau yang hitamnya apa om? Statement. Kalau hitam standar lah Giant. Hmm, Kalau ini kan masih banyak beredar ya, Res, yang hitam ini. iya. Tapi yang putih ini susah banget nyarinya. Banyak kan udah pada di Jepang nih kaos. Oke. Yang putih keren banget sih. Cuma ini udah kuning-kuning gitu. Cuma ya ini koleksian lah nggak gue jual. Hmm. Koleksian. Lalu semua Om Pipin, By the iya way, Om Pipin. aku juga punya om yang ini tapi salah Hmm. print. Boy? Tapi ini bootleg. Ini bootleg. Jadi gambar depannya gini doang. Hoodie, Nah, hoodie bootleg gitu. nah, Backsheetnya kayak gini kan. Tapi kebalik bunganya nah. ngadep ke samping bukan ke atas. Emang gitu ya? Aslinya kan bunganya ngadep ke atas kan. Oh iya, Ini bunganya ngadep ke iya samping bener. jadi kayak orangnya kayak mungkin salah ngeprint apa nggak tahu gimana. Salah ngeprint ya, misprint ya. Jadi, jadi unik juga sih tuh. Iya makanya kayak Ja- ada waktu ada yang jual orang Bali terus kayak unik beli aja lah lucu hoodie Hmm. walaupun Salah ngeprint, bootleg. oh iya, bunganya di atas. Iya, bunganya nggak ada ke atas. Ini sih nggak bakal gue jual. Iya itu jangan dijual sih bagus banget. Lo sendiri gimana, Res? Ada koleksi yang nggak bakal lo jual? Banyak lah pasti. Enggak sih sebenarnya kayaknya maksudnya yang menurut aku ya kayak koleksi yang paling susah dijual ya Hmm. ya ini om. Oh ya itu juga gue pengen banget dari zaman dulu. Cuma size-nya kan Susah kecil-kecil kayak ya itu ya. iya ini juga tuh bahannya udah tipis banget Hmm. udah tuh jatuh banget bahannya ini paling susah Ya itu dijual pas sih kayak zaman gue mau ngumpulin restock tuh salah satu yang pengen gue kumpulin sih. Cuma waktu itu harganya masih berapa ya? Lumayan tinggi sih, Res, zaman dulu juga. Cuma nggak setinggi sekarang lah. mungkin karena Eh, karena ada kontroversi di balik desain itu juga kali ya. mungkin. Lihat Nirvana. Oh, Nirvana-nya lagi di ini, di box gitu. Susah gue nyarinya nanti ya. Ada lagi nggak Ada baju di yang mau itu, dikasih lihat ada di fit. koleksi-koleksi? Eh, inilah cuma standar lah, ini udah banyak yang tahu, udah banyak yang punya. Ini gue carinya juga susah zaman dulu. Oh ya. Ini gue nyarinya susah zaman dulu karena semua orang pada nge-keep. Hmm. Tapi sekarang kan mulai bermunculan ya karena harganya lumayan. Nothing Ini yang lost ada sleep. backsheetnya nggak om? Udah habis apa? Nggak ada, Ada ini polos. backsheetnya nggak? Oh polos. Nggak ada, ini yang Cakep. polos. Ini Tag yang polos. Ini Giant warnanya, ya. ini warnanya agak agak bukan putih, agak apa ya, kuning gitu. Ya, Krem gitu. kuning kuning gitu. Nah, Oke. ya, ya. Terus apa ya? Ini Radiohead. Ini juga lucu nih. Tuh. Kenapa Ini desain waktu gue baju-baju beli ada. yang gambarin anak-anak mahal-mahal ya? Iya. Siapa yang ngomong gitu ya? Si Atan ya waktu itu. Iya. Ini waktu gue beli ada kacamatanya nih. Masih ada bekasnya kan? Oh iya. Jadi bayinya pakai kacamata hitam. Gue beli sama siapa? Pop Kinetic waktu itu, Om Adi dari Bandung. Akhirnya gue kerokin kacamata hitamnya. Tapi tandanya masih ada. Tapi itu kacamata hitamnya digambar sama owner sebelumnya gitu. Digambar pakai pakai kayak spidol gitu. Dia bilang dia dapetnya udah begitu, ya udahlah. Nggak apa-apa lah, gue kerokin pelan-pelan. Yang ini tuh tapi bukan warna ungu ya om. Nih yang ini yang om punya. Enggak, kalau ini biasanya biru ya. Ini yang Yang Pablo biru Honey di lebih depan. rare lagi dibanding yang ungu kan ya?
Kalau rare mana gue kurang tahu juga sih. Setahu gue sih ini kaos, ya itu kaos konser juga. Kayaknya ini rilisan Europe ya kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman ada yang Hmm. tahu. Yang Dia Pablo di Honey di belakangnya depan ada ini. Pablo Haninya lagi nggak, Om? Nggak ada, nggak Bu. ada. Oh, nggak ada. Kalau yang ungu kan di belakangnya ada kan? Iya, kalau yang ungu ada. Ada Pablo Honey-nya. Ini yang di depan. Nggak ada copyright-nya. Ada kaos tour. Hmm. Kaos tour bukan ini? Oh, gue iya nih. Kalau yang itu kan ini ada copyright di sini. Iya, bisa jadi iya sih tour Eropa mungkin terus di printnya di FOTL kali. Iya, iya. Apa nih? Komennya. Smashing. Smashing long sleeve gue udah habis, Om. Ada lagi Om yang mau Ini dikasih lihat? ini teman-teman udah tahu lah kaos ini. Ini order. Waduh, keren banget. Ini order ini gue nyarinya udah lama sih. Gue suka waktu zaman-zaman gue apa ya? Kuliah atau SMA ya gue lupa. Itu ada sinetron di salah satu stasiun TV. Judulnya Hmm. Buana Jaka. Hmm. Itu yang main siapa sih? Cowok-cowok gitu lah, Arisya Saleh, terus ada Bucek Dep. Gue suka nonton dulu. Dan soundtrack lagu openingnya tuh lagunya ini. Yang apa? Serius? Regrets. Tapi mereka beneran bayar dong? Gue nggak tahu deh. Dan pada waktu itu lagu itu tuh ngetop banget di sini di Jakarta ya. Di teman-teman gue lah Hmm. khususnya. Ada yang bawain ngeband segala macam. Inilah cover Hmm. albumnya. New Order Republic. Keren banget, Judul keren lagunya banget. Regret. Ini gue beli dari Om If. Gue beli dari Om Miftah nih kebetulan. Waktu itu dia lagi lepas. Hmm. Om If dari Bandung. Bagus banget desainnya sih. Dan jarang banget kelihatan di market juga. Iya, lumayan jarang ini. Lumayan jarang. Kalau yang pertama nggak bakal gue lepas sudah pasti inilah. Karena ini kenangan dari nyokap juga. Hmm. Hmm. Dari temen nyokap. Sempat diomelin pula sama temennya. Yang Hmm. pernah gue cerita di Rock Nation itu. Temennya kan orang gereja banget ya waktu itu di Amerika. Hmm. Terus nyokap gue nulis surat ke dia. Gue nitip kaos Metallica atau nggak Guns N' Roses. Hmm. Malah diomelin kok anak kamu dengarnya lagu-lagu ini sih. Lagu-lagu kayak gitu. Tapi akhirnya tapi akhirnya dibeliin. Ya udahlah. Iya, regret Musik-musik om. anak-anak liar. Heeh. Tapi dibeliin juga akhirnya. Gue senang banget nih waktu nyampe di Jakarta. Hmm. Itu sih kaos-kaos, sebagian kaos-kaos gue yang berkesan lah buat gue. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Om. Um, Menurut Om, maksudnya Om kan yang bener-bener mulai main Instagram yang isinya baju-baju vintage tuh kayak udah berapa tahun? Om? Lebih dari 5 tahun lah ya? Enggak lah, enggak lah. Enggak nyampe 5 tahun gue aktif di Instagram itu. Paling tahun 2000 berapa ya gue lupa. 18. 18 atau 19, 18 atau 19 gitu gue lupa. Oke. Tapi kan berasa banget tuh pas pandemik ada boomingnya vintage tuh kayak orang nambah banyak banget ya, termasuk Oh aku juga iya, walaupun aku koleksi udah lama tapi kayak iya, orang-orang vintage di Instagram tuh kayak langsung boom rame banget gitu. iya, iya Kalau menurut benar-benar. Om bedanya market pada saat dulu, kan market ya tetap ada gitu walaupun mungkin nggak ada kayak live auction gitu, tapi bedanya market zaman dulu sama sekarang tuh apa sih Om, dan positif negatifnya dulu sama positif negatifnya sekarang tuh apa sih? Sebenarnya ya pada zaman pandemi itu kan banyak live Instagram ya. Jadi Hmm. banyak jadi marketnya jadi lebih luas kalau menurut gue di sekarang ya. Orang-orang yang dulu mungkin nggak suka kaos, kita ngomong kaos band aja deh. Mungkin mereka nggak suka kaos band, tapi melihat di live terus jadi suka tuh banyak juga yang jadi kayak gitu. Menurut gue sih marketnya karena ada Instagram live itu jadi lebih lebih luas kan di zaman dulu. Kalau apa namanya ya? Kalau ruginya
bukan rugi sebenarnya, cuma ya karena balik balik lagi kayak kata si Andre itu supply demand kan kalau kaos vintage itu karena Hmm. karena karena peminatnya sekarang banyak, ya harga otomatis jadi naik. Sebenarnya bukan rugi, kok bisa dilihat untung, bisa dilihat rugi juga gitu loh. Hmm. Menurut gue ya. Nah, kalau zaman Kayak dulu ya, hmm, kalau zaman dulu ya, ya marketnya mungkin lebih terbatas. Kita nyari barangnya juga susah, ya kan? hmm. Kalau sekarang lo nyari barang lo cek-cek di Instagram juga bisa bisa dapet. Hmm. Hmm. Ini kenal om hari ya om. Menurut gue sih itu sih Mas. Ada kelebihan kekurangannya lah. Tapi yang pasti sekarang ya udah jadi apa ya global. Iya, marketnya Kayak udah. global, udah global Iya, market yang established banget sih, ditambah ada live bener action bener gitu. bener. Mm. Karena tahun-tahun 2019 itu gue nyari kaos di Filipina tuh, waduh murah banget kan. Hmm. Gue suka beli waktu itu nyari-nyari dari Filipina. Dan mereka waktu itu masih aktifnya di Instagram, di Facebook doang. Hmm. Instagram masih jarang. Itu gue beli-beli masih masih murah dari sana. Dan sekarang sih ya karena ini sudah jadi global market ya udah pasti harganya nggak beda jauh ya, nggak beda-beda jauh sekarang. Mau Iya. beli di Filipina atau beli di US atau di Indonesia, mungkin harganya nggak beda-beda jauh ya. Kayak sekarang cara hoki bisa dapat barang bagus itu kalau nggak dari kolektor yang nggak ngerti-ngerti banget harga, ya yang mau koleksi dari dulu, atau dapat steal di auction aja mungkin. Iya, terus di auction. Kalau kita dapat harga, oh iya dulu kita kan, gue kan kalau di Instagram juga suka nyari barang-barang dari teman-teman seller yang di daerah-daerah kan banyak juga tuh. Hmm. Itu kita bisa dapat harga-harga lumayan bagus lah pada waktu itu ya. Oke. Kalau kalau sekarang ya udah agak susah sih. Karena harga kan pasti akan ngikutin harga global. Mhm. Meskipun nggak beda-beda, meskipun nggak setinggi harga di Amerika, tapi pasti udah ngikut naik semua lah harga-harga. Hmm. Kalau menurut Om, sekarang kan vintage lagi digemarin lah, bisa dibilang nih lagi orang lagi gemar banget sama vintage gitu. Walaupun Hmm. emang bakal susah diprediksi kayak gimana abis ini gitu. Tapi menurut Om kayak 5 sampai mungkin ya bisa dibilang kayak orang come and goes lah. Ada yang kayak jump on the train, kayak ada hype-nya nih, kayak orang-orang main vintage, teman-teman gue main vintage, lo bisa nyari uang pas sambil pandemi terus jadi main vintage. Cuma mungkin nanti pas kehidupan udah kembali kayak biasa, mereka misalkan udah nggak lagi gitu. Tapi kan buat orang kayak Om, menurut aku kan emang kayak ya emang udah ada di sini dari zaman dari sebelum booming gitu, udah ada kan Om di sini gitu. Menurut Om kayak walaupun susah diprediksi gitu, 5-10 tahun lagi tuh kayak apaan sih Om dunia vintage ini? Ini kita ngomong dari apanya? Ya? Dari bisnisnya atau gimana ya? Karena kan kalau gua kan terus terang gua ya gue jualan juga, cuma nggak fokus di situ. Bahkan mungkin Mhm. ada teman-teman juga yang emang mereka trade jual beli ya. Mhm. Gitu. Kalau dari gua Mungkin dari sebagai mungkin dari market kali ya. Market secara keseluruhan Indonesia sama mancanegaranya tuh bakal kayak apa gitu. hmm, ini menurut gua sih ya. Kalau menurut gua sih Hmm. sebenarnya kaosnya tuh kan banyak banget gitu ya. Hmm. Sekarang kan bukan cuma kaos band doang atau kartun doang. Maksudnya lebih lebih luas lagi nih. Itu banyak banget yang belum dikulik. Kalau menurut gua sih masih bisa bertahan sih lah Hmm. kaos vintage ini. Untuk apalagi untuk teman-teman yang ini ya, yang apa bisnis di kaos ini untuk jual beli itu Hmm. masih masih bisa lah, masih bisa. Ini tuh kayak Nah kalau ngelihatnya kalau mirip kayak lima ngelihat. sepuluh tahun ke depan ya gue Hmm. belum ada bayangan juga sih sekarang. Hmm. Hmm. Tadi tadi kan malah kita pikir ini paling tahun 1 2 tahun doang kan, ternyata enggak kan, Hmm. karena makin 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 ini makin rame lagi kaos vintage. Iya, jujur kaget sih dibanding tahun lalu, tahun ini lebih naik. Aku kira kayak, oh tahun lalu tuh kayak, wah gila banget, banyak banget orang tiba-tiba masuk vintage ya, termasuk aku juga gitu. Cuma sekarang kayak ternyata kayak, oh makin naik lagi gitu. Iya makin rame, apalagi
kita lihat aja lah dari live teman-teman yang di Indonesia itu banyak banget kan sekarang. Hmm. Ya, jadi kita ya bisa, yang paling penting sih ini ya apa, eh ya untuk komunitas kita lah, kita bisa tukar pikiran sama-sama, bisa nyari-nyari barang juga gitu gitu lah, mungkin lebih luas lagi marketnya, lebih bagus sih kayak gitu. Hmm. Kalau orang apa sih, orang paham kaos terus pura-pura kayak hobi. Ini kita ntar ya Om. Iya banyak juga sih kayak Um, gitu. Sedangkan di aku akun ada IG-nya kaos-kaosnya juga edan-edan. Ya res aku lanjut ada tuh satu res. ada satu pertanyaan sih Om yang baru aja aku pikirin, kayak aku cuman penasaran aja sih. Yang aku penasaran itu maksudnya ada baju-baju yang sebenarnya nggak susah dicari, tapi harganya selalu tinggi. Contohnya Apa tuh? misalkan kayak baju Akira gitu. Sebenarnya kan Oh kita bisa lihat setiap hari, kalau kita main Instagram setiap hari ada aja yang punya baju Akira, tapi harga selalu iya. tinggi. Atau misalkan Hmm, kayak Sonic Youth Dirty gitu. Maksudnya emang itu kan kayak hmm. baju band, bisa dibilang salah satu baju band paling ikonik lah gitu. Sonic Youth Dirty, atau kayak itulah mungkin dua-dua itu gitu. Tapi kenapa harga mereka walaupun bajunya tersebar di mana-mana tetap bisa mahal banget? Kenapa kira-kira ya? Gue baru kepikiran juga. Maksudnya baru baru habis lo ngomongin nih gue baru kepikiran. Sebenarnya supply-nya masih, kalau kalau Akira tuh masih banyak ya barangnya. Supply-nya Hmm. masih masih banyak sih menurut gue. Cuma emang harganya tinggi. Dia paling nggak mungkin turun ya harganya Akira ya. Yes. Selalu antara 7 sampai mungkin Tapi menurut 15 gue sih gitu. harganya udah stabil segitu aja kan, nggak mungkin naik lagi kalau menurut gue. Iya Tapi benar. kalau yang Sonic Youth itu dulu harganya nggak segitu loh, Res. Kalau Akira Hmm. dari dulu emang udah tinggi sih kalau gue. Oh, oke. Okay. Kalau Sonic Youth itu kayaknya naik terus sih harganya. Cuma nggak tahu mentoknya nanti Sonic di Youth mana ya. apa ya, kayak berangsur sama naiknya kaos-kaos band, dia ikut makin naik banget kali ya. Iya, dan kebetulan kan emang itu jarang lah, susah dapetnya kalau Sonic Youth itu. Hmm. Oh, yang hijau ya maksud lo ya? Iya, Dirty yang hijau. Ya, ya, ya. Ya, itu harganya naik terus sih. Kaos band sih intinya sekarang harganya naik terus ya, Res. Hmm. Oke. Hmm. Pertanyaan dari gue sih itu aja. Tapi teman-teman kalau ada yang mau punya, oh sama satu pertanyaan tadi titipan, band Shirt Night kemana Om Hari, kemana aja kemarin-kemarin? Oh iya, jadi ceritanya kemarin tuh gue sempet positif teman-teman, positif hamil. Gue sempet kena COVID, gue sempet Oh. kena COVID, gue sempet kena COVID terus gue isoman Hmm. di rumah. Ada 2-3 minggu lah gue isoman. Akhirnya selama isoman itu kan kerjaan di lapangan. Gue kan kerjanya banyak di lapangan, kerjanya banyak yang pending. Hmm. Jadi sekarang gue masih rapi-rapiin dulu. Rencana sih Agustus ini ya udah, mudah-mudahan bisa mulai lagi nanti band check night-nya. Nah, Hmm. ya ntar minta support aja dari teman-teman ya. Kalau kita udah mulai lagi, tolong supportnya. Karena gue lihat kan juga Oke. udah rame sekarang, kos band juga di live. Yoi, pasti Om. Teman-teman, gue udah nggak punya pertanyaan lagi, tapi ini waktunya kalian kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan bakal dijawab sama Om Hari, silakan masukin Jangan aja di susah-susah ya, komen. Jangan yang jangan susah-susah kata susah-susah Om nanya. Hari. Om udah kurusan belum? Udah. Gara-gara isoman gue turun 6 kilo atau berapa. Ini kaos-kaos yang lama bisa gue pakai lagi jadinya enak. Tapi ada COVID di Om, ada lasting effect-nya nggak sih Om? Maksudnya setelah sembuh ada, maksudnya Ada. kayak balik. Oh ya? Nafas lo jadi separuh doang. Tapi itu bakal Jadi nggak, recover nggak sih? katanya sih butuh waktu lah. Gimana pun kan paru-paru Hmm. kita masih kena. Nafas Hmm. tuh jadi nggak, kayak olahraga tuh jadi kayak ngos-ngosan gitu loh. Titipan gue yang di IG story, Om Hari memilih untuk kita skip aja Apa? pertanyaan itu.
Baju lama muat. Baju lama iya muat lagi. Eh, muat lagi Om Hariman. Baju-baju XL yang tanggung muat tuh. Iya, kayaknya pertanyaan dari tadi yang bingung kayak Om Hari kemana aja sih. Iya itu sih. Gue lagi ya mudah-mudahan minggu depan udah bisa mulai lah besoknya. Hmm. Om Hari kapan ke Bandung? Nanti ya. Oke guys, kita nunggu beberapa pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya ke Om Hari, silakan. Ayo teman-teman yang mau nanya silakan. Jangan yang susah-susah. Yang santai-santai aja pertanyaannya. Santai-santai aja. Punya koleksi apa nih? Udah dikasih lihat tadi banyak koleksinya. Koleksi gue kebetulan kebanyakan kaos band. Terus Beavis Butthead. Om Hari tapi selain kaos ada yang dikoleksi nggak sih Om? Eh, ada sih. Tapi zaman sekarang sih udah enggak. Zaman-zaman gue kuliah sama SMA. Paling Hmm. komik, komik Marvel, kartu basket, Hmm. manga. Ya sama lah rata-rata anak-anak seangkatan itu pasti udah sama lah koleksiannya. Sama Om yang Hari paling band lama T-shirt Day koleksi ya tahun kaos. ini ada nggak katanya? Band T-shirt Day. Nah itu lo mesti cek ke ini. Siapa? Ke Om Pendi. Coba cek ke Om Pendi itu kalau band Shirt Day. Om Pendi Fight Back. Tuh, Om, tuh pertanyaan Buni itu penting tuh. Pendapat Om Hari sama poster gimana Om? Beli kaosnya nggak ngerti musiknya. Oh itu yang kayak tadi gue bilang Om Buni. Waktu gue awal-awal beli kaos band. Ya pada zaman gue saya emang kebanyakan kita dengerin lagunya dulu ya. Baru kita suka kita beli kaosnya. Tapi ada kalanya juga kita suka sama desainnya dulu. Hmm. Jadi kita lihat, wah, atau enggak kita cuma tahu nih band satu lagu doang. Kita beli kaosnya. Atau enggak kita benar-benar nggak tahu dulu nih. Tapi kita udah tahu lah ini band metal atau band apa. Tapi desainnya keren. Kita Hmm. beli, baru kita ngulik lagunya. Bisa juga kayak gitu. Hmm. Jadi kalau pendapat gue sih, beli kaos yang ngerti musiknya. Kalau sekarang sih kayaknya sah-sah aja sih. Karena kan Hmm. udah bagian dari fashion juga sekarang ya. Kaos-kaos band. Iya. Hmm. Menurut Bener gue ya. juga sih. Sah-sah aja sih menurut gue juga. Tapi kalau zaman kita dulu, lo pakai kaos ini, terus lo nggak tahu lagunya ya suka dicela-celain sama teman-teman. Kayak sekarang ada Lo meme-meme pakai kan kaosnya tapi kayak nggak tahu name three lagunya. songs. Iya. Iya, iya. Itu lucu tuh. Gue pengen bikin juga tuh iseng. Tapi ntar di apa? Di komplain ya. Yang kayak anak kecil Semua pakai orang di baju Nirvana dibilang name three songs. semua orang di jalan gitu kan langsung, lo tau nggak lagunya gitu. Iya. Coba. Kadang ya iya sih kadang apa ya maksudnya ya aku juga guilty sih kadang maksudnya kayak aku suka banget sama desain kaosnya Alice in Chains padahal aku Alice in Chains juga paling cuma suka satu album doang yang paling sering denger yang Jar of Flies gitu misalkan cuma kayak Hmm, baju-baju yang album lain keren-keren banget gitu loh dan kayak ya pakai-pakai aja walaupun iya. ya nggak harus kayak ngerti sepenuhnya bandnya kayak apa juga gitu loh kalau emang kita appreciate sama artnya dalam hal grafiknya maksudnya kan kayak ketertarikan kita sama art kan mirip aja sama kayak kita tertarik sama misalkan orang yang suka sama anak-anak mobil klasik gitu kayak Hmm, hmm, ketertarikan yang susah banget buat dijelasin juga sebenarnya kenapa gitu loh tapi suka aja appreciate aja karena ini art gitu loh sama kayak mobil klasik itu juga art gitu loh jadi kayak kita hmm, seneng aja gitu loh sebenarnya dan hmm. kayak ya jadi menurut aku nggak masalah sih walaupun kita cuma suka artnya walaupun nggak tahu. Iya, sekarang banyak kan kayak gitu sih. Kita suka artnya, kita beli dulu Hmm. bajunya, atau kan baru kita ngulik musiknya sih nggak masalah juga sih menurutku. Ada orang pakai baju straight Tergantung. tapi ngerokok.
Kalau itu aku nggak tahu tuh. Angkat tangan. Aku nggak bisa jawab. Zaman now media sudah gampang akses. Kalau tahun 88 90 itu zaman Mas Merch Band bener tuh katanya. Itu sih Om. Hmm. Zaman dulu tuh kita mau apa? Kita dari radio kalau mau band dari radio, dari MTV gitu. CD MTV gitu sih. mana susah ya. Masih zaman beta waktu itu nyari video. Hmm. Oke Om Hari, mungkin segitu. Eh, Makasih banget waktunya. Tapi sebelum kita udahan, aku Siap, siap. pengen Om Hari silakan misalkan mau promote sesuatu kah, band Shirt Night, atau mau apa, project-project Om Hari yang mau di ini, atau kayak Hmm, anything buat semua orang yang nonton, silakan. ya, ya kita pesan gua aja sih, gua nggak ada promote apa-apa, cuma ya kita nih udah dalam satu komunitas, ya kita harus saling support aja sih teman-teman. Saling support, ya kita jangan sampai ngerugiin eh, teman-teman juga. Itu aja sih pesan gua. Mau tempat kopi. Oh, bener tuh, promo tempat kopi. Intinya intinya biar komunitas kita bisa lebih solid lah. Itu aja sih. Oke. Tempat kopi, oh iya, jangan lupa ke Kopi John ya teman-teman, Karet Pedurenan. Pedurenan guys, Kopi John, Kuningan, Jakarta. Kuningan kan itu masih masuknya ya, daerah Kuningan, Iya, Jakarta. ya Budi. Oke. Om Hari, makasih banyak waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget ya, Res. Semoga sehat-sehat, koleksinya bertambah, yang bagus-bagus jangan dilepas, Amin. jangan hilap Om, jangan hilap dilepas Om. Jangan siap. Kalau BU jual yang paling gampang dicari aja, yang susah dicari jangan dilepas. Oke Om Hari, makasih banyak Om ya. Sehat-sehat. Yo, thank you semua, ya. Semuanya yang udah nonton. Thank Bye-bye. you.